Sobat Madara Sensei, kita bertemu lagi di channel ini, channel untuk berbagi ilmu. Sorry saya agak telat uploadnya, ya. Biasalah. Saya masuk semester baru, jadi banyak yang mesti dikerjakan, ditambah ada kerjaan-kerjaan yang lain begitu. Nah, kali ini kita membahas tentang apa ya? Saya mau berbagi tentang pengakuan iman rasuli. Nah, kamu pasti pernah dengar nih, pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli ini penting banget loh, teman-teman. Kamu sebagai orang percaya, kamu sebagai orang Kristen, kamu mesti tahu ini. Ikuti terus channel ini ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Selamat mengikuti. Sobat Madara Sensei, pengakuan iman rasuli tentu bukan hal yang asing bagi Anda. Pengakuan iman adalah sebuah kredo atau pernyataan keyakinan seseorang kepada Yesus Kristus. Di kalangan gereja Protestan seperti Lutheran dan Calvinis, pengakuan iman rasuli ini selalu diucapkan setiap kali beribadah pada hari Minggu. Tidak ada yang tahu kapan tepatnya dirumuskan, tetapi yang pasti pada abad pertama atau kedua, di mana kisah tentang Yesus Kristus masih hangat diingatan. Pengakuan iman rasuli sebetulnya bukanlah ajaran yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri, sehingga jika teman-teman mencarinya dalam kitab suci, maka tidak akan menemukan ayat-ayatnya. Pengakuan iman rasuli. Menurut tradisi atau legenda yang berkembang pada abad keempat dalam jemaat mula-mula, pengakuan iman rasuli ini dibuat oleh ke-11 murid Tuhan Yesus bersama dengan Rasul Paulus di Yerusalem. Sebelum mereka menyebar ke seluruh penjuru dunia untuk memberitakan Injil, mereka berkumpul di Yerusalem dan setiap rasul, termasuk Rasul Paulus, membuat satu pernyataan iman atau sebuah statement of faith. Hal ini bertujuan untuk menyamakan hati dan pandangan mereka sebelum mengajar orang lain. Pengakuan iman inilah yang menjadi syahadat para rasul dan gereja mula-mula. Setiap rasul masing-masing membuat satu statement of faith. Setelah itu, barulah para murid ini pergi menyebar ke seluruh penjuru dan mengajar orang-orang. Tiap orang yang mau menjadi Kristen, mereka diajar dan mereka juga harus mengucapkan syahadat ini. Namun, pada abad ke-16, tradisi lisan ini ditolak oleh karena tidak ditemukan sumber utamanya. Waktu itu, para rasul mewariskan pengakuan iman sehingga gereja mula-mula di segala tempat di seluruh penjuru dunia memiliki konsep dan syahadat yang sama. Itulah mengapa sebelum kita mengucapkan pengakuan, biasanya didahului dengan suatu pengantar seperti berikut. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Dalam catatan Irenaeus, seorang yang mengenal Polikarpus, yakni murid Rasul Yohanes, meninggalkan tulisan yang sangat berharga bagi kita pada zaman ini. Sekitar tahun 177, dituliskan dalam bukunya bahwa gereja, walaupun tersebar kemana-mana hingga ke ujung dunia, telah menerima dari para rasul serta murid-muridnya kepercayaan ini, yaitu percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi dan lautan, serta segala yang di dalamnya, dan kepada satu Kristus Yesus anak Allah, yang telah menjadi manusia untuk keselamatan kita, dan kepada Roh Kudus yang melalui para nabi telah menyatakan pekerjaan penyelamatan Allah bagi umat manusia, serta pada kedatangan, kelahiran dari seorang anak darah, penderitaan, kebangkitan dari antara orang mati, dan kenaikan secara badani dari Tuhan kita Yesus Kristus yang terkasih, dan kedatangannya yang kedua kali dari sorga dengan kemuliaan Sang Bapa untuk memenuhi segala sesuatu dan untuk membangkitkan semua daging manusia supaya ia menghakimi semua orang dengan adil. Pengakuan iman ini disebut sebagai pengakuan iman rasuli karena berasal dari rasul-rasul Tuhan Yesus. Hanya saja, bentuknya belum seringkas seperti yang kita miliki sekarang ini. Pengakuan iman dan ajaran para rasul menjadi pegangan orang percaya dan kemudian mewariskannya dari generasi ke generasi. Di masa ini, Kristenan semakin berkembang dan bertambah banyak serta mulai menyebar ke seluruh penjuru bumi. Masa penganiayaan. Tahun 100 sampai 300,
Selain gereja berkembang pesat, tetapi juga menjadi masa yang sangat menakutkan. Karena di masa ini terjadi penganiayaan yang mengerikan dilakukan terhadap pengikut Yesus Kristus. Orang Kristen dipaksa menyembah ilah-ilah dan dipaksa menyangkal Yesus sebagai Tuhannya dan lalu memberikan persembahan. Banyak orang Kristen dan pemimpin-pemimpin jemaat yang mati syahid sebagai martir karena mereka memegang teguh imannya sampai mati. Tetapi banyak juga yang menjadi murtad, mereka menyangkal Yesus di depan para penyiksa dan memberi persembahan kepada berhala. Bahkan ada seorang pemimpin gereja yang sebutannya waktu itu adalah uskup yang memimpin seluruh umatnya membawa persembahan dan mereka menyembah ilah. Selain itu, di kelompok yang lain ada juga yang menyogok para petugas sehingga mereka tidak ditangkap dan mereka terhindar dari siksaan. Kepada orang-orang percaya yang memegang teguh iman mereka kepada Kristus dan yang rela mati demi iman mereka, pengakuan iman rasuli ini menjadi suatu ikrar, janji, dan kekuatan. Mereka mengucapkannya di tempat persembunyian dan juga di hadapan para penyiksa, sehingga sampai mati iman mereka tetap teguh dan tak tergoyahkan. Pada tahun 313, Kaisar Konstantinus mengeluarkan perintah yang disebut dengan Dekret Milano, yang isinya adalah menghentikan penganiayaan terhadap orang-orang Kristen. Dan disinilah orang percaya mulai bernafas lega. Pada masa ini, pengakuan iman sebagai suatu tanda pengenal apakah seseorang Kristen atau tidak. Dan pengakuan iman menjadi kekuatan dan peneguhan bagi mereka yang tetap setia memegang teguh imannya sampai mati. Melawan ajaran sesat. Selain menghadapi penganiayaan, tahun 100 sampai 300 adalah masa orang percaya harus berperang melawan ajaran-ajaran sesat dari luar kekristenan. Banyak ajaran sesat yang berusaha menyesatkan orang-orang percaya dengan pengajaran yang keliru. Paling berbahaya di antaranya adalah Gnostisisme atau ajaran Gnostik. Ajaran Gnostik muncul sekitar abad kedua, merupakan campuran filsafat barat dengan agama timur. Sehingga Gnostik ini adalah sebuah sinkretisme, yaitu percampuran antara filsafat dan agama. Waktu itu, Mesir adalah sarang utama bagi Gnostik. Dalam ajarannya, Gnostik membagi dunia ini menjadi dua, hal materi yang dianggap jahat dan hal rohani yang dianggap baik. Sehingga mereka berkata bahwa Yesus Kristus itu bukanlah Tuhan, dia hanya manusia biasa. Sebab tidak mungkin Tuhan yang suci masuk ke dalam tubuh atau materi, sebab materi adalah sarang dosa dan kejahatan. Lalu mereka mengajarkan bahwa Yesus itu hanyalah manusia biasa saja. Dengan kata lain, dia bukanlah Tuhan. Orang bisa masuk ke surga dengan cara askese, yaitu bertapa. Kemudian mereka juga membuat kitab sendiri, yaitu Injil Thomas. Gnostik ini muncul ketika era para rasul sudah selesai. Artinya adalah saat itu para rasul sudah mati. Sehingga banyak orang yang menjadi bingung dan akhirnya banyak yang percaya kepada ajaran Gnostik. Disinilah pengakuan iman rasuli dipakai untuk bertahan dan juga untuk mengejar ajaran sesat Gnostik. Ajaran rasul-rasul dan pengakuan iman rasuli menjadi titik acuan dan pegangan bagi jemaat untuk membedakan apakah sebuah ajaran itu sesat atau benar. Sebab waktu itu Alkitab Perjanjian Baru belum ada. Yang ada hanyalah kitab-kitab Perjanjian Lama beserta dengan pengajaran para rasul. Setelah itu, mulailah dibentuk Alkitab yang kita sebut dengan kanonisasi Alkitab, yaitu 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, surat-surat Paulus, kisah para rasul, surat kepada orang Ibrani, dan wahyu kepada Yohanes. Hal ini bertujuan supaya orang percaya tahu mana ajaran Kristus dan mana ajaran dari Gnostik. Orang-orang yang berjuang keras melawan ajaran sesat ini diantaranya Polikarpus. Ia adalah murid langsung dari Rasul Yohanes. Justinus Martir. Ia adalah seorang filsuf. Sebelumnya ia adalah pengikut Aristoteles, Stoa, Plato, dan ia juga pengikut Pitagoras yang akhirnya di kemudian hari bertobat. Irenaeus, seorang uskup yang mati syahid yang gencar melawan Gnostik. Tertullianus. Ia adalah lawan yang paling tangguh terhadap aliran Gnostisisme. Pengakuan iman Nisea. Tahun 300 menjadi tahun kebebasan bagi orang Kristen. Setelah Kaisar Konstantinus mengeluarkan Dekret Milano atau surat perintah menghentikan penganiayaan terhadap orang Kristen, ia juga menjadikan agama Kristen menjadi agama negara di seluruh kekaisaran Romawi. Keadaan ini membuat orang Kristen bebas mengekspresikan imannya, termasuk juga
mengekspresikan konsep teologinya. Pada masa ini muncullah ajaran Arius, seorang presbiter atau penatua, yang menyatakan bahwa Allah lebih besar dari Yesus dan lebih besar dari Roh Kudus. Sehingga Yesus bukanlah Allah, melainkan hanya ciptaan saja. Ajaran Arius ini dianut dan diteruskan oleh saksi-saksi Yehova pada masa sekarang. Munculnya ajaran Arius ini membuat para uskup terkejut. Mereka merespon dan mengutuk ajaran Arius, sehingga diadakanlah konsili Nisea pada tahun 325 untuk menuntaskan kesalahan ajaran ini. Dari konsili Nisea, pada pengakuan iman ditambahkan beberapa bagian khusus tentang keilahian Tuhan Yesus, bertujuan untuk menentang ajaran sesat Arius, sehingga terbentuklah pengakuan iman Nisea. Pada masa ini, pengakuan iman diajarkan kepada umat untuk menangkis ajaran-ajaran sesat yang dapat membawa orang percaya pada kesalahan dalam memahami Allah. Dan juga pengakuan iman rasuli tetap menjadi syahadat bagi setiap orang yang mau menjadi Kristen, menjadi pengikut Yesus Kristus. Pengakuan iman Konstantinopel. Ternyata konsili Nisea pada tahun 325 belum mampu menuntaskan ajaran sesat dari Arius, sehingga diadakanlah konsili Konstantinopel pada Mei sampai Juni 381. Bahkan ternyata bukan hanya Arianisme, ajaran sesat baru sudah muncul lagi yang dikenal dengan Makedonianisme dan Apolinarisme. Makedonianisme percaya bahwa Yesus adalah Allah, tetapi Roh Kudus dianggapnya hanya sebagai makhluk. Yang ini berarti bahwa Roh Kudus bukanlah Allah. Sedangkan Apolinarisme mengakui bahwa Yesus adalah Allah, tetapi dia bukan manusia sejati. Sebab mereka meyakini bahwa Yesus tidak mungkin memiliki jiwa manusia. Ketiga ajaran sesat ini sangat berbahaya bagi kekristenan, sebab akan menyesatkan para umat. Karena itu dirumuskanlah pengakuan iman Konstantinopel, lanjutan dari pengakuan iman Nisea. Hal ini untuk menangkis semua ajaran sesat tersebut, agar jemaat awam tetap pada kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Pengakuan iman ini bukanlah kredo baru, melainkan lanjutan dari pengakuan iman yang diikrarkan oleh para rasul, hanya saja diperjelas menjadi lebih detail. Pengakuan iman Konstantinopel ini kadang disebut dengan pengakuan iman Nisea Konstantinopel, dan pada abad yang ke-20 ini atau masa sekarang lebih dikenal sebagai pengakuan iman Nisea. Adapun isinya ialah sebagai berikut. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta segala yang kelihatan dan tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah sejati, diperanakkan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia, dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan yang Sang Anak, dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan yang akan datang. Sampai pada masa ini pengakuan iman belum diikrarkan dalam ibadah-ibadah seperti yang sekarang kita lakukan. Melainkan pengakuan iman rasuli dijadikan sebagai bahan pengajaran dan syahadat bagi setiap orang yang ingin menjadi Kristen. Pengakuan iman digunakan untuk mempersiapkan seseorang menjadi seorang Kristen sebelum mereka menerima baptisan kudus. Masa persiapan ini disebut dengan katekese, yang sekarang kita sebut dengan katekisasi. Pengakuan iman Athanasius. Tahukah kamu bahwa ada 3 pengakuan iman yang diakui oleh gereja Protestan dan Katolik, yaitu pengakuan iman Nisea Konstantinopel, pengakuan iman rasuli, dan pengakuan iman Athanasius. Mungkin kamu tidak pernah mendengar pengakuan iman Athanasius ini, tetapi pada abad terdahulu sering digunakan dalam ibadah-ibadah baik gereja Protestan dan Katolik. Hanya saja,
Pengakuan iman Athanasius ini jarang disebutkan sekarang, bahkan banyak dari orang Kristen yang tidak tahu sama sekali. Pengakuan iman ini diterima dan diakui sebagai salah satu dari 3 pengakuan iman orang Kristen. Pengakuan iman Athanasius disusun sekitar tahun 500 di bagian selatan Galia, Prancis. Karena kredo ini begitu panjang, maka sering dianggap sebagai rumusan konsep teologis. Pada masa awal kredo ini dipakai untuk menguji ajaran dan konsep teologi seorang rohaniwan demi menjaga kemurnian ajaran gereja. Dan juga, pengakuan iman Athanasius ini dijadikan sebagai rangkuman doktrin pada gereja Katolik untuk diajarkan kepada kaum awam. Isi dari pengakuan iman Athanasius ada pada video berikutnya. Pengakuan iman rasuli modern. Sobat Madara Sensei, pengakuan iman rasuli kita sekarang berasal dari abad ke-6 atau ke-7. Kredo ini bukanlah kredo yang baru, sebab tetap mengikuti kredo-kredo sebelumnya pada abad kedua. Sebelumnya, kredo ini tidak masuk dalam tata ibadah, melainkan bahan pengajaran. Tetapi sekitar abad ke-8, pengakuan iman rasuli menduduki tempat tertentu dalam peribadatan orang Kristen, sehingga setiap kali beribadah, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dan juga, kredo ini telah diterima oleh semua gereja di seluruh penjuru dunia. Demikianlah bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Sobat Madara Sensei, melihat pada sejarahnya, pengakuan iman telah melewati berbagai ujian dan tekanan, namun tetap saja teguh berdiri hingga sekarang. Kredo ini adalah intisari dari seluruh doktrin kekristenan sekaligus pernyataan iman kita. Sehingga kamu, yang termasuk orang percaya, seharusnya memahami hal ini dengan baik. Sebab kita harus dapat mempertanggungjawabkan dan menjelaskan iman kita kepada siapa saja yang memintanya. Sobat Madara Sensei, di gereja-gereja tertentu menutup mata ketika mengucapkan pengakuan iman rasuli. Tetapi, sebetulnya ini bukanlah sebuah doa. Pengakuan iman rasuli adalah sebuah kredo atau pernyataan atau ikrar. Sehingga ketika mengucapkannya, seharusnya kita berdiri tegak, pandangan ke depan, dan hati yang teguh mengikrarkan iman kita di hadapan Allah dan manusia. Sobat Madara Sensei, demikianlah berbagi kita hari ini. Jangan lupa untuk di-subscribe dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan pada pembahasan berikutnya. Yesus memberkati.